Oke, siang ini kita akan mencoba membahas TIC, sindrom Tourette. Kalau bacanya nggak tahu ya, sindrom Tourette. Eh, ini kalau orang Jawa bilang itu saraten. Saraten itu tiba-tiba tangan itu bergerak sendiri, kemudian atau mulutnya bergerak sendiri, atau hidungnya yang bergerak sendiri, atau matanya yang bergerak-gerak sendiri seperti melirik-melirik gitu, atau kadang gini terus, atau kadang bahunya yang bergerak sendiri, atau kadang kayak gitu. Tapi itu terus berulang-ulang seperti itu, dan kadang ganti-ganti, kadang kadang apa itu hidungnya bergerak sendiri dan beda-beda. Nah, sindrom tik sendiri adalah bergerak, bersuara di luar kendali dan berulang. Nah, ini saya kaitkan dengan analisa sidik jari bakat. Apa itu ada kaitannya gitu, analisa dari bakat atau hasil analisa yang kita bahas sampai saat ini gitu. Nah, kemudian udah saya coba mencari tik itu apa. Di sini dikeluarkan bahwa ini dari ala dokter ya. Hingga saat ini penyebab pasti sindrom Tourette ini masih belum diketahui. Di sini ada. Jadi anaknya modelnya kayak gini, meleng-meleng seperti ini. Oh, miring-miring gitu ya. Ini pusing ini. Jadi pusing. Jadi orang tuanya pusing. Nah, yang pertama, sindrom Tourette adalah gangguan yang membuat penderita melakukan tik, yaitu gerakan atau ucapan yang berulang yang di luar kendali. Kalau ada yang pernah kena biasanya udah paham, langsung paham ya. Namanya tik saraten. Apa yang akan saya ceritakan nantinya ini setelah ini itu adalah masih dalam tahap teori, artinya ini belum dibuktikan secara eksperimen dengan sampel data yang memenuhi kualifikasi. Jadi yang sampel kita masih sangat terbatas, jadi ini baru hipotesa saja, sebuah hipotesa, namun berdasarkan data hanya beberapa gitu. Di sini saya hanya menemukan tiga sampel ya, menemukan 3 sampel, dan itu dari 3 sampel itu 100%. Tik sindrom Tourette. Kasus ini ditemukan sebanyak 3 kali dengan pola H di jempol. Jadi ternyata ada kaitan antara pola H di jempol. Pola H itu seperti ini, namun berada di jempol. Ini berkaitan dari beberapa kasus yang saya temukan 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Pola H memang pola yang sangat unik dan berkekuatan besar, namun dibarengi dengan masalah besar. Jadi pola H itu memiliki kekuatan yang besar. Saya banyak mendapatkan orang-orang yang unik, sangat hebat dengan pola H. Misal orang yang bisa 7 bahasa, kemudian orang yang bisa marketing deal maker yang sangat kuat, itu pola H. Cara berpikirnya itu hampir seperti tidak ngakal gitu, itu pola H. Karena dia memang memiliki sudut pandang yang memang benar-benar sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan orang lain. Pola H double loop bisa dianggap memiliki 2 otak. Jadi yang kembali lagi ini hanya sebuah teori ya. Jadi bukan hal yang benar-benar mutlak benar. Bisa dianggap memiliki 2 otak. Ini anggapan aja, bukan sebuah otaknya di dalamnya itu ada banyak, itu enggak. Otaknya tetap satu. Dan ini cuma sebuah anggapan aja biar mudah dibayangkan seperti itu. Jadi cara mengomongnya lebih mudah. Hal ini bermasalah pada usia SD di mana antara 2 otak tersebut seperti tidak sinkron. Jadi antara otak yang pertama dan yang kedua itu enggak ada sambungannya. Jadi enggak nyambung, enggak sinkron. Sehingga menghasilkan gerakan atau suara yang tidak terkendali. Karena antara 2 otak ini belum ada sambungannya, itu belum terbentuk. Jadi apa ya? Ya memang belum terbentuk. Jadi antara 2 otak ini saling independen, berpikir secara sendiri dan sendiri, berpikir sendiri-sendiri. Dia makanya ya jadi seperti itu. Maka menimbulkan gerakan atau suara yang tidak terkendali itu.
Karena apa? Tubuhnya bingung mau ikut yang mana. Pemimpinnya dua. Sinkronisasi akan terjadi dengan sendirinya pada usia tertentu dan tik akan hilang dengan sendirinya. Jadi tik itu akan hilang dengan sendirinya. Namun kadang butuh waktu yang lebih lama atau yang lebih sedikit. Nah, di sini akan kita bahas perkiraan solusi. Jadi ini bukan solusi mutlak, namun hanya saran saja, kita sarankan aja. Untuk yang beragama Islam dilatih berzikir. Jadi zikiran. Zikir mau subhanallah boleh, mau silakan berzikir. Jadi atau sejenisnya untuk agama lain. Mungkin di agama lain ada ya, ada zikir lah. Kalau Buddha itu kan apa ya namanya ya, tuk 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 gitu yang semedi ya, hampir sama seperti itulah ya. Yang penting ini dilatih untuk selalu mengingat sesuatu. Kalau ini mengingat Allah gitu ya. Secara logika ini melatih konsentrasi terus-menerus sehingga merangsang sinkron lebih cepat. Jadi latihan ini membuat sinkron. Jadi ini Jadi masalah dari dua otak itu nggak sinkron. Kenapa? Karena tidak bisa berkonsentrasi. Jadi masalah di double loop ini itu nggak bisa berkonsentrasi sehingga dia terjadi itu. Jadi ngasih sendiri-sendiri tadi ya. Jadi antara otak yang pertama dan yang kedua itu masih memiliki otoritas yang sama. Jadi yang otak satu itu perintah, yang otak dua juga memberi perintah, maka tubuh akan bingung, maka terjadi gerakan itu. Biarkan berpikir sendiri dan jangan terlalu memaksa karena dia akan sangat kebingungan bahkan saat dia sendirian. Karena dua otak ini saling berbicara dan ketika belum sinkron, tubuh seakan bingung mau merespon otak yang mana, maka terjadilah gangguan gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Jadi biarkan dia berpikir sendiri, jangan dipaksa-paksa. Karena apa? Dia kebingungan, bingung banget. Saat dia sendirian pun dia bingung karena otaknya itu saling ngomong gitu. Dua otak itu omong gitu. dua otak itu berbicara, ngomong terus, jadi antara satu dan satunya itu sama-sama berbicara. Dan ketika itu belum sinkron, tubuh kan bingung. Iki sing kongkon ki sapa ya? Yang memberi perintah itu sebenarnya siapa? Ini bosnya ada dua kan itu. Yang bosnya pengen ke kanan, yang bos satu pengen ke kanan, bos yang kedua pengen ke kiri, maka gerakannya kan jadi bingung. Apa itu tubuhnya itu kan bingung. Ini secara teori aja ya, jangan terlalu dibenarkan. Bimbang membuat keputusan. Hal ini terjadi karena dia terlalu banyak memikirkan kemungkinan. Karena dia punya dua otak, anggapan ya ini dua otak. Itu maka dia akan seperti kita membuat keputusan antara dua orang. Kan pasti ada banyak itu ya, ada banyak masukan. Kalau yang satu iya, yang satu tidak, dan yang satu tidak, yang satu iya. Nah, mencari sama-sama iya ini kan jadi lebih lama daripada cuma kita tanya ke satu orang seperti itu. Maka perlu diberikan waktu yang lebih banyak dan biarkan. Jadi kalau Anda orang tua, biarkan dia memikirkan gitu, karena memang itu prosesnya. Proses itu dijalani ya, ini memang lebih unik, namun memang harus mendapatkan proses itu dan biarkan dia berproses. Slow respon. Jadi karena otaknya selalu berpikir tentang segala hal, karena dia itu otaknya itu nggak pernah diem, maka dia akan slow respon. Kalau dipanggil kadang lama jawabnya. Kemudian kalau dia diberi perintah lama gitu, memang segalanya jadi lebih lama. Beneran ini, segalanya jadi lebih lama dan memang itu proses. Nanti ketika dia sudah besar atau sudah dewasa gitu, mulai menganjak ke remaja, itu akan
turun dengan sendirinya. Kalau Anda adalah orang tuanya, Anda perlu mengerti bahwa dia terlalu sibuk. Dia itu selalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Anggap aja dia itu punya 2 orang di dalam dirinya. Dan perlu diketahui ini bukanlah kepribadian ganda ya. Bukan kepribadian ganda. Saya belum pernah mengecek ya, mendapatkan orang berkepribadian ganda. Apakah ini nanti hal itu berhubungan dengan kepribadian ganda atau tidak, sampai saat ini saya belum tahu. Jadi saya nggak bisa memberikan informasi tersebut. Namun ada kemungkinan ya, kepribadian ganda itu antara otak yang satu dengan yang satunya itu sinkronnya itu nggak terbentuk sampai dia dewasa. Jadi perlu memang jadi latihan-latihan seperti yang tadi, seperti melatih konsentrasi dengan berpikir, itu bebas saja, yang penting dia melatih konsentrasi tapi dalam waktu yang lama. Kalau cuma sebentar dia konsentrasinya akan sinkronnya itu, kabelnya itu biar terbentuk seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari analisa sidik jari bakat. Ini bisa offline, bisa online. Kalau online itu nanti dikirimkan bentuk scan atau bentuk foto. Namun kalau foto itu biasanya diulang-ulang. Kenapa? Karena kadang tidak fokus dan belum dapat guratan dari sidik jarinya itu nggak dapat. Maka kalau offline bisa langsung ke sini gitu, di Magelang. Atau kalau online itu bisa scan, kalau punya scan printer gitu, printer 3-in-1 itu scanner, bisa dikirimkan di scan dulu untuk telapak tangan dan ujung jarinya. Nah, kalau untuk personal itu 100.000 per analisa, masih murah ya ini. Ini paling murah di antara teman-teman. Membuka kemitraan dan keagenan juga, silakan WhatsApp ke sini aja, silakan WhatsApp. Nanti kita berikan info tentang kemitraan dan keagenan. Atau mau kalau analisa bakat juga bisa, langsung WhatsApp aja, nanti kita berikan tutorialnya bagaimana cara mengirimkan data. Nah, kalau pengiriman yang paling standar itu modelnya seperti ini, ada tulisan kanan kiri ada labelnya di scanner, kemudian ini dibasahi sedikit dengan tinta seperti ini. Jadi jarinya dibasahi, ini bukan digosok ya. Jadi tinta itu dikasih tisu itu digosokkan di stempet atau kasih tinta, kemudian diusapkan di jari searah. Jadi diusapkan aja, jangan ditempeli tinta sebanyak-banyaknya. Jadi biar nggak terlalu susah dibersihkan. Jadi seperti ini, yang perlu ditempel tinta itu seluruh ujung jari, kemudian di daerah sini bawah kelingking, di bawah telunjuk, dan di pangkal telapak tangan seperti ini, di daerah sini. Ini kan juga iya, sini, dan seluruh ujung jari. Kemudian untuk jempol memang disendirikan. Kenapa? Karena ini miring, jadi nggak bisa dilihat. Oke, kira-kira seperti itu. Silahkan WhatsApp ke saya aja, misalkan kalau berminat untuk analisa sidik jari bakat. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.